Saat Indonesia hampir terpecah, kisah Republik Indonesia Serikat. Tahukah kamu, Indonesia yang kita kenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata pernah berubah bentuk. Ya, setelah merdeka tahun 1945, Indonesia tidak langsung diakui sepenuhnya oleh Belanda. Perjuangan belum selesai. Perang dan diplomasi terus berlangsung selama 4 tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1949 diadakan sebuah perundingan penting bernama Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Disinilah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi tunggu dulu. Pengakuan itu bukan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti sekarang. Belanda justru mengakui Indonesia dalam bentuk federal yang disebut Republik Indonesia Serikat atau RIS. Artinya, Indonesia saat itu terdiri dari beberapa negara bagian, bukan satu kesatuan utuh. Mengapa bisa begitu? Belanda sebelumnya membentuk beberapa negara boneka di berbagai wilayah Indonesia. Tujuannya jelas, memecah kekuatan bangsa ini agar lebih mudah dikendalikan. Strategi divide et impera atau politik adu domba kembali dimainkan. Pada 27 Desember 1949, kedaulatan resmi diserahkan, dan Presiden RIS tetaplah Soekarno. Namun di dalam negeri, banyak rakyat dan tokoh perjuangan yang tidak setuju dengan sistem federal ini. Mereka menganggap bentuk negara tersebut hanya warisan strategi Belanda untuk memecah belah bangsa. Gelombang penolakan muncul di berbagai daerah. Satu persatu negara bagian memilih kembali bergabung ke Republik. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Indonesia saat itu berada di persimpangan sejarah. Kalau saat itu rakyat tidak bersatu, bisa saja Indonesia tetap terpecah menjadi banyak negara kecil. Kita mungkin tidak akan mengenal NKRI seperti sekarang. Peristiwa ini membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya soal angkat senjata, tetapi juga tentang diplomasi, strategi, dan menjaga persatuan. Dari sini, kita belajar satu hal penting. Kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Menjaga persatuan jauh lebih sulit daripada merebut kemerdekaan itu sendiri. Jadi sekarang kamu tahu, Indonesia pernah hampir terpecah, dan sejarah itu mengajarkan kita betapa mahalnya arti persatuan. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan tulis di komentar topik sejarah apa lagi yang ingin kamu bahas berikutnya.